Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawadatul Rohmah dari SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 69 Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang rencana kerja pengembangan program Green Scientist SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Agus Salim Mulyadi, kemudian pendamping praktek saya, Bu Nur Asmaiyah. Adapun latar belakang dari pengembangan program ini adalah program Green Scientist SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan ini merupakan program yang direncanakan untuk dilaksanakan di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan sebagai bentuk sekolah menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Seperti yang kita ketahui bahwa alam kita saat ini sudah memasuki fenomena pemanasan global atau global warming sebagai akibat dari aktivitas manusia. Global warming ini bukan lagi wacana namun sudah sungguh-sungguh terjadi saat ini. Global warming ini tidak dapat dicegah hanya oleh satu orang, akan tetapi harus merupakan upaya kolaborasi di antara semua pihak sehingga perubahan pola pikir dan perilaku memang harus dilakukan. Nah, untuk dapat mengubah pola pikir dalam skala besar, harus diawali dari skala kecil terlebih dahulu, yakni dari diri sendiri, setelah itu baru diimbaskan ke sekelilingnya. Program Global Warming ini sepenuhnya melibatkan murid untuk merancang kompetensi, input atau masukan maupun output atau luaran dari kegiatan ini. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan sangat menjadi pondasi dari kegiatan ini. Kesemuanya ini diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi murid selama menjadi siswa di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan maupun setelah lulus dan terbawa dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai hasil dari tercapainya student agency di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Program ekstrakurikuler Green Scientist SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan ini dirancang dengan pondasi bahwa suara, pilihan, dan kepemilikan murid harus diutamakan dengan menggunakan segala aset yang sudah berhasil diidentifikasi dan dipetakan oleh sekolah agar kegiatan bisa bermakna bagi murid. Dengan semua aset yang sudah teridentifikasi dimiliki oleh sekolah, maka lantas aset tersebut dapat kami manfaatkan untuk mensukseskan program ekstrakurikuler Green Scientist ini. Semua aset tersebut dapat termaksimalkan dengan baik jika semua komponen ekosistem sekolah bersedia mendukung dan bekerja sama untuk mensukseskan rancangan program ini. Komponen ekosistem sekolah tersebut meliputi ada unsur pimpinan, kemudian guru, wali murid, dan murid yang saling berkolaborasi sepenuhnya. Berdasar hasil wawancara dengan perwakilan seluruh kelas dan perwakilan siswa yang memiliki minat terkait konservasi alam, juga berdasar wawancara dengan wali kelas, wakasek kesiswaan, dan wakasek kurikulum, maka saya dapat mengetahui bahwa masih ada kesenjangan antara kebutuhan murid untuk mewadahi minat mereka akan konservasi alam dan global warming dengan wadah yang sudah disediakan oleh sekolah. Oleh karena itu diperlukan adanya program ekstrakurikuler baru yang dapat mewadahi minat dan bakat mereka ini. Oleh karena itulah kemudian program ekstrakurikuler Green Scientist ini akan dilaksanakan. Adapun tujuan program Green Scientist yang pertama adalah membekali murid dengan pengetahuan yang mendalam tentang konservasi alam dan pemanasan global atau global warming dengan memberikan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kebutuhan atau kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Karena mereka selain sebagai individu dan anggota ekosistem sekolah, mereka juga adalah anggota masyarakat dunia. Dua, tujuannya adalah membekali murid dengan ilmu untuk merancang langkah-langkah praktis serta teknis terkait dengan apa yang dapat mereka lakukan untuk
berkontribusi dalam memperlambat bahkan mencegah laju pemanasan global dengan memberikan lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan sebab langkah yang akan mereka tempuh dalam menerapkan kegiatan-kegiatan yang mampu mencegah global warming atau melambatkan global warming ini memang tidaklah mudah. Adapun capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan program, capaian yang diharapkan satu, murid memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konservasi alam dan pemanasan global atau global warming. Langkah aksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada murid tentang greenhouse gases atau GSG dan greenhouse effects atau GHE dan melakukan simulasi terkait keduanya dengan menggunakan beberapa aplikasi yang memang sudah ada. Kemudian memberikan pemahaman terkait sifat-sifat greenhouse gases terhadap makhluk hidup di bumi dan memberikan pemahaman tentang sumber dan aktivitas manusia yang menyebabkan dihasilkannya greenhouse gases. Capaian yang diharapkan yang kedua adalah murid dapat merancang langkah-langkah praktis serta teknis terkait dengan apa yang dapat mereka lakukan untuk berkontribusi dalam memperlambat bahkan mencegah laju pemanasan global atau global warming ini. Adapun langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang kedua ini adalah memberikan pemahaman tentang identifikasi aset sekolah yang dapat mereka lakukan sebagai modal dalam menyusun langkah mereka. Dua, memberikan pemahaman terkait cara-cara penyusunan program atau langkah praktis dan teknis yang dapat mereka lakukan. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang penyusunan lini masa untuk program mereka dan mengajak mereka menyusun rencana aksi untuk kelompok dan untuk komunitas sekolah dan masyarakat sekitar. Sehingga memang nantinya dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler Green Scientist ini benar-benar anak-anak terlibat. Jadi suara mereka, kemudian pilihan mereka itu akan menjadi pondasi dan akan menjadi unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga diharapkan rasa kepemilikan mereka akan sangat tinggi terhadap program ini. Adapun struktur program, poin A, target peserta yang dilibatkan adalah murid kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak ada karena memang kelas 12 lebih fokus ke persiapan untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua adalah ada pembimbing atau coach sebanyak 2 orang. Yang ketiga adalah penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Yang keempat, tim kerja meliputi 3 orang, yakni waka kurikulum, wakasis, dan waka sarana prasarana. Poin B, lini masa perencanaan dan pelaksanaan. Satu, tahap bagja adalah pelaksanaannya selama Juni 2023. Yang kedua, pemaparan program kepada murid adalah pada saat pelaksanaan MPLS. Dan yang ketiga, mengedarkan angket peminatan terhadap kegiatan ini adalah pada saat minggu MPLS. Yang keempat, persiapan sarana prasarana adalah minggu keempat bulan Juli 2023. Yang kelima, memulai program adalah minggu kedua bulan Agustus 2023. Dan yang keenam, pelaksanaan program adalah dilakukan setiap hari Selasa antara jam 15.30 sampai 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Poin C, potensi tantangan adalah yang pertama terjadinya perebutan waktu dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya ataupun dengan kegiatan pondok pesantren karena memang seluruh murid kami adalah tinggal di pondok pesantren sekolah. Potensi tantangan yang kedua adalah hilangnya semangat dari anggota Green Scientist ketika dalam pengimbasan tidak banyak anggota sekolah yang mengikuti upaya-upaya untuk konservasi lingkungan. Adapun rencana solusi dalam menghadapi tantangan adalah yang pertama koordinasi dengan baik antara sekolah dengan pondok pesantren dan koordinasi antar semua penanggung jawab ekstrakurikuler di sekolah dengan difasilitasi oleh wakasiswaan terkait dengan pembagian waktu pelaksanaan program atau pelaksanaan ekstrakurikuler. Kemudian
Solusi yang kedua adalah menekankan kepada murid bahwasanya konsistensi diri sendiri untuk melakukan program apa yang diimbaskan merupakan kunci dari keberhasilan program. Jadi memang harus konsisten dimulai dari dari dirinya dulu, baru kemudian nantinya secara bertahap pasti akan meluas secara perlahan. Adapun kemitraan atau keterlibatan komunitas, poin A, ragam sumber daya yang akan digunakan ada 6, yakni yang pertama ada aset manusia meliputi murid, calon guru penggerak, kemudian guru, wakasek, meliputi wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarpras, dan mungkin untuk penyebaran informasi, utamanya di media sosial, akan melibatkan wakasek sarpras. Kepala sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Aset yang kedua adalah aset sosial, yakni suasana yang nyaman dan saling mendukung di dalam sekolah antar semua komponen sekolah, dan juga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Poin 3, aset politik, yakni menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Yang keempat adalah aset lingkungan, lingkungan pedesaan yang dapat menjadi salah satu aspek penerapan konservasi alam, utamanya adalah tanah dan sungai. Yang kelima, aset fisik, lapangan sekolah, ruangan laboratorium biologi, dan ruang kelas, serta base camp dari Green Scientist. Aset yang keenam adalah aset finansial, yakni dana dari sekolah dan wali murid. Poin B, upaya untuk menetapkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Poin yang pertama yakni melibatkan murid dalam penyusunan standar kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru-guru yang akan menjadi coach atau pembimbing dari ekstrakurikuler Green Scientist ini. Jadi semuanya berangkat dari murid dengan panduan atau bimbingan dari saya. Yang kedua adalah bersama-sama dengan murid membuat standar kompetensi dasar terkait potensi, minat, bakat, dan kompetensi murid yang akan bergabung dalam ekstrakurikuler Green Scientist ini. Selanjutnya, bersama dengan murid merencanakan aksi nyata penerapan gaya hidup ramah lingkungan dan minim emisi karbon, dan cara pengimbasan yang akan mereka lakukan kepada komunitas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya, poin C, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang pertama, unsur pimpinan sekolah dilibatkan semenjak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Yang kedua adalah murid dilibatkan semenjak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Yang ketiga, wali murid dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala kepada beliau. Keempat, komunitas sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan aksi nyata penerapan gaya hidup ramah lingkungan dan minim emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana. Kelima, komunitas masyarakat dilibatkan dalam kampanye perilaku hidup ramah lingkungan dan minim emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana. Selanjutnya, rencana evaluasi program. Poin A, lini masa evaluasi program. Yang pertama, evaluasi kesiapan perencanaan program akan dilaksanakan di minggu pertama Agustus 2023. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan program akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali pada minggu keempat setiap bulannya, juga pada akhir semester dan akhir semester ganjil dan pada akhir semester genap. Poin B, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang pertama, untuk evaluasi kesiapan perencanaan program, sumber datanya adalah dari Wakasek Sarana Prasarana, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, dan Perwakilan Murid kelas 11. Kemudian yang kedua, untuk evaluasi pelaksanaan program, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi adalah berasal dari coach, kemudian wakasek kesiswaan, serta anggota ekstrakurikuler Green Scientist. Poin C, teknik pengambilan data yang akan digunakan untuk pengambilan bahan evaluasi adalah melalui metode observasi, kemudian metode angket atau survei, dan metode wawancara.
Demikian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.